Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 1 Politeknik Pengilmuan Indonesia, jurusan Ilmu Permasyarakatan. Nama Junior Winston Hugo Swebo, program studi Manajemen Permasyarakatan kelas B, STB 5556. Izin Bapak, pada sore hari ini saya akan menampilkan atau mempresentasikan PowerPoint mengenai ujian akhir statistika. Ujian akhir dari mata pelajaran statistika. Oke, tanpa menunggu atau berlama-lama lagi, kita langsung masuk pada izin Bapak, izin menampilkan PowerPoint dari materi statistika yang telah kami pelajari di semester 2 ini. Pada hari ini, pada malam hari, sore menjelang malam hari ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah statistika di semester 2 ini. Materi ini saya ambil bahan dasarnya dari PPT yang telah dibagikan oleh Sespen, kemudian disusun oleh saya sendiri, Junior Winston Swebo, dengan STB 5556. Tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk di topik pembahasan. Pada PowerPoint yang akan saya jelaskan ini terdapat 4 pembahasan, yakni yang pertama pada bab 7 yaitu uji validitas dan reliabilitas. Kemudian yang kedua pada bab 8 uji normalitas dan linearitas. Yang ketiga pada bab 9 analisis regresi dan kolerasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir bab 10 yaitu uji path analysis. Pada bab 7 ini kita akan mempelajari tentang uji validitas. Berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Paswar pada tahun 1986 secara sederhana. Validitas kuesioner berkaitan dengan sejauh mana kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bisa dilakukan menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate per person atau yang biasa dikenal dengan produk moment person. Pada bagian ini menampilkan bahwa software SPSS. Langkah pertama, buka SPSS lalu buat definisi variabel penelitian pada variabel view seperti yang tertera pada gambar tersebut. Siapkan data di Excel. Misalnya item P1 sampai dengan P9 dan skor totalnya dimasukkan, misalnya angka 4, angka 5, angka 3. Lalu copy paste ke data view SPSS. Jadi data yang kita telah buat di Excel ini kita pindahkan ke software SPSS untuk menghitungnya. Setelah data siap, jalankan analyze. Kemudian kita pilih correlate. Seperti pada gambar ini, kita bisa pilih analis pertama, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita ke
Biverate untuk uji validitas. Pada jendela Biverate correlation, masukkan variabel yang akan diuji, lalu eksekusi analisis. Seperti P1, kita masukkan ke variables. Kemudian tekan OK. Setelah tekan OK, lihat hasil SPSS. Bandingkan R atau nilai hitung koefisien korelasi pada kolom skor total dengan R tabel. Tingkat signifikansi sigma sama dengan 0,05. Aturan keputusan, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka itemnya valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Periksa kembali R tabel sebagai perbandingan. Dapat kita lihat, jika nilainya 0,361, berarti kurang dari R sebelumnya. Setelah melihat R tabel, berikut adalah tabel hasil uji statistikanya. Berdasarkan tabel contoh, semua nilai hitung P1 sampai P9 lebih besar dari R tabel 0,361. Jadi, kuesioner dinyatakan valid berdasarkan pada sigma 5%. Kemudian kita masuk di bab 7. Pada bab 7 ini, kita akan mempelajari uji linearitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Gosali tahun 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari pengubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kita kembali masuk ke software SPSS. Pada langkah-langkah yang pertama, kita ulang lagi seperti langkah-langkah sebelumnya. Seperti yang pertama, kita pergi ke menu Analyze. Kemudian kita pilih Scale. Kemudian kita pilih Reliability Analysis. Seperti yang ditujukan oleh kursor tersebut. Oke, lanjut. Pada jendela baru atau Reliability Analysis, pindahkan semua item kecuali total score ke jendela Reliability Analysis. Pilih model alpha atau Cronbroch, lalu ketik OK. Jadi, semua nilai dari P1 sampai P9 yang pada Reliability Analysis ini, kita pindahkan ke jendela Analyze melalui ini. Kemudian, kita ganti modenya ke model alpha. Kemudian terakhir, kita tekan OK. Kemudian, pastikan pada model terpilih alpha, kemudian klik OK. Seperti yang saya jelaskan. Tingkat signifikansi sigma sama dengan 5% atau 0,05%. Dasar keputusan, R hitung Cronbroch atau alpha lebih besar dari R tabel sama dengan reliable atau konsisten. R hitung Cronbroch alpha kurang dari R tabel tidak reliable atau tidak konsisten. Hasil alpha Cronbroch di program SPSS, contoh pada di samping, gambar di samping ini. Nilai Cronbroch alpha total sebesar 0,709, yang artinya lebih besar dari R tabel 0,361. Dan hasil setiap item pernyataan juga lebih besar dari 0,361, yang menunjukkan bahwa ke-9 pernyataan reliable atau konsisten. Kita masuk ke bab 8, uji normalitas. Uji normalitas adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data
yang Anda kumpulkan menyebar seperti lonceng atau distribusi normal atau tidak. Ini penting karena banyak alat statistik memerlukan data yang normal untuk memberikan hasil yang akurat. Caranya bisa dengan melihat secara visual. Caranya bisa dengan melihat secara visual seperti histogram atau menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Kita kembali masuk ke software SPSS. Masukkan data ke SPSS. Pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore. Pindahkan variabel yang ingin diuji ke independent list. Seperti ini, kita pindahkan ke independent list. Di dialog plot, centang normality. Pada sini kita centang normality-nya. Lalu kita tekan continue. Kemudian terakhir kita tekan OK. Langkah keempat, klik continue lalu klik OK. SPS akan menampilkan dua uji utama, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jika sigma lebih besar daripada 0,05, data dianggap berdistribusi normal. Jika sigma kurang dari 0,05, dianggap tidak normal. Seperti kita lihat di gambar ini, bahwa titik-titiknya ini sesuai dengan garis yang ada pada tabel ini, diagram ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilainya adalah normal. Dianggap normal karena sesuai dengan garis. Kemudian uji linearitas adalah uji pengujian statistik untuk melihat apakah hubungan yang berbanding lurus antara dua variabel seperti hubungan antara variabel bebas atau yang biasa disebut dengan X dan variabel terikat atau yang biasa disebut dengan Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain, seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Kita kembali masuk ke software SPSS. Buka lagi aplikasi SPSS Anda dan isikan data dengan skala data, interval, atau numerik sebanyak 20 sampel pada dua variabel yaitu X dan Y. Data tersebut seperti contoh di bawah ini. Seperti data X mempunyai 1,00, 2,00, kemudian pada variabel Y juga atau data Y juga memiliki nilai yang sama. Kemudian kita di menu Analyze kita pilih Compare Means. Kemudian dari means tersebut kita masukkan Y ke independent list dan X ke independent list. Jadi dari menu sini kita pindahkan, dari menu means kita pindahkan Y ke dependent list. Kemudian kita pindahkan X, nilai X ke independent list. Kemudian setelah dipindahkan, jangan lupa kita tekan OK agar nilainya tersimpan. Kemudian klik option, centang test of linearity, lalu OK. Seperti data ini kita centang di bawah sini, test of atau for linearity. Kemudian kita tekan continue dan tekan OK. Lihat outputnya. Kalau outputnya seperti pada tabel ANOVA ini menyatakan bahwa sigmanya lebih besar daripada 0,05. Berarti nilainya adalah lebih kecil dari 0,05, maka hubungan dianggap linear atau memenuhi syarat. Seperti
pada tabel ANOVA ini. Kita masuk pada bab 9, analis regresi dan analis korelasi. Yang pertama, analis regresi. Regresi linear berganda bermodelkan hubungan antara beberapa variabel bebas seperti X1, X2, dan satu variabel terikat, yaitu Y. Tujuannya mengetahui arah pengaruh positif atau negatif tiap variabel yang memprediksi nilai Y jika X berubah. Kemudian, pada bagian kedua kita mempelajari tentang analis korelasi. Analis ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Nilai R berkisar 0 sampai 1. Semakin dekat ke 1 berarti hubungan lebih kuat, semakin dekat 0 berarti hubungan semakin lemah. Kita masuk ke software SPSS. Siapkan data di Excel atau dokumen, lalu impor ke SPSS. Jadi, kita siapkan data, yaitu variabel X, 1, X2, dan juga Y. Buka aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Isi nama variabel, desimal, label, dan measure, sama dengan scale. Catatan, nama variabel bebas disimpulkan X dan terikat di simbol Y. Desimal, jumlah angka di angka, koma. Label menuliskan label dari nama. Penulisan dua kata dipisahkan oleh garis bawah, bukan spasi. Kemudian terakhir, measure. Pilih scale. Jadi pada nama, kita namakan X1, X2, dan juga Y. Kemudian pada desimalnya ini kita ganti ke angka 2. Kemudian pada label kita pakai nama seperti nama yang sebelumnya ini. Kepemimpinan kerja, kepemimpinan dekrif, dan produktivitas. Jadi, kepemimpinan kerja adalah X1, kepemimpinan dekrif adalah X2, dan juga produktivitas adalah nilai Y. Kemudian, kita ubah ke lainnya semua kanan, dan terakhir, measure-nya. Kita ganti ke scale atau skala. Klik data view SPSS pada atas analis, lalu analis. Setelah analis kita pilih regression. Setelah regression kita pilih linear. Akan muncul menu seperti begini. Kotak linear regression. Pindahkan produktivitas atau Y ke dependent. Kita pilih dari sebelah sini. Kita pindahkan dependent. Kemudian pindahkan kemampuan kerja atau X1 ke independen. Begitupun juga dengan kepemimpinan X2 ke independen. Kemudian tekan OK. Di dialog statistik beri centang pada estimates dan model fit. Estimates dan model fit. Lalu tekan continue dan tekan OK. Setelah itu selesai akan muncul tampil output SPSS regression seperti gambar yang tertera pada PPT. SPSS menampilkan tabel model summary, ANOVA, dan koefisien. Periksa R dan R kuadrat, signifikansi, model, dan koefisien tiap variabel. Dari tabel diketahui sigma 0,002 lebih kecil dari 0,05 yang artinya ada pengaruh secara simultan. Kemampuan kerja X1 dan kepemimpinan direktif X1 terhadap produktivitas Y. Interpretasi output SPSS. Pada model summary atau R square, di sini ada nilai di lingkar yaitu 0,836.
Dari data di atas diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,836 sama dengan 836,6%. Artinya, pengaruh kemampuan kerja X1 dan kepemimpinan direktif X1 terhadap produktivitas Y sebesar 63,6%, sedangkan 16,4%-nya produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Langkah ketujuh, interpretasi output SPSS. Kita lihat di data yang telah dilingkar. 1. Dari tabel diketahui nilai sigma antara kemampuan kerja X1 terhadap produktivitas kerja atau Y sebesar 0,09 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya ada pengaruh secara parsial kemampuan kerja X1 terhadap produktivitas kerja atau nilai Y. Kemudian 2. Dari tabel diketahui nilai sigma antara kepemimpinan direktif X2 terhadap produktivitas kerja nilai Y sebesar 0,660 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh secara parsial kepemimpinan direktif X2 terhadap produktivitas kerja atau nilai Y. Bab 10, uji PET analisis. Uji PET analisis atau analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis korelasi yang dibangun dari diagram jalur yang dihipotesiskan oleh peneliti dalam menjelaskan mekanisme hubungan kausal antara variabel dengan cara menguraikan koefisien korelasi menjadi pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Analis jalur dapat dikatakan sebagai analis regresi linear dengan variabel-variabel yang dibakukan. Software SPSS. Diagram jalur merupakan hubungan pengaruh antar variabel sesuai seperti model contoh berikut. Attitude, norms, control, semua tergabung menjadi attention dan behavior. Kita masuk ke software SPSS. Siapkan data di Excel seperti sebelum-sebelumnya. Lalu import ke SPSS. Kemudian pilih data view. Isi variabel view perkodean dengan variabel jelas, seperti analisis. Selanjutnya, jalankan analyze, kemudian pilih regression, kemudian linear untuk persamaan pertama. Kemudian, masukkan variabel independen dan dependen, dan mediator ke dependen, lalu OK untuk model 1. Keluar output SPSS persamaan 1 dan PET analisis atau jalur. Seperti yang dikotakkan merah ini pada koefisien 0,50 ulangi, pada koefisien terlihat bahwa 0,550 dan sigmanya adalah 0,0000. Interpretasi output persamaan regresi 1 dalam PET analisis atau analisis jalur. Pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien, lebih tepatnya pada nilai koefisien regresi atau B. STD, error dengan nilai signifikansi. Koefisien regresi B menunjukkan arah pengaruh antar variabel, di mana nilai koefisien regresi diperoleh bernilai positif sebesar 0,550, mengartikan bahwa jika variabel independen meningkatkan, maka variabel mediasi untuk intervening juga ikut meningkat, ataupun sebaliknya. Lalu, untuk nilai signifikansi diperoleh 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi atau intervening secara langsung. Langkah kelima, selanjutnya jalankan analyze. Kita pilih analyze, kemudian regression, dan masuk lagi ke linear untuk persamaan model kedua. Masukkan X ke mediator dan independen atau S dan Y ke dependen, lalu tekan OK. Keluar output SPSS persamaan model kedua dalam PET analysis atau analisis jalur. Ada regression, ada ANOVA table, dan juga model summary.
koefisien atau mediasi intervening 0,404 atau pada STD-nya 0,147. Interpretasi output persamaan regresi dua dalam path analysis atau analisis jalur. Pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien. Diketahui nilai signifikansi variabel independen sebesar 0,059 atau lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara langsung. Kemudian kita masuk di slide terakhir, yaitu terima kasih untuk kesempatan dan juga terima kasih untuk wawasan yang telah diberikan untuk dari dosen. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan juga terima kasih untuk semester ini telah memberikan kami ilmu yang cukup, Bapak. Izin saya berterima kasih. Kemudian mewakili semua teman-teman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, Bapak. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak untuk materi yang telah diberikan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Sekian Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.